kasih karunia-Mu. Pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, dan berjalanlah denganku. Bila Engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, dan berjalanlah denganku. Langkahku setiap waktu, berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, dan berjalanlah denganku. Pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, dan berjalanlah denganku. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, dan berjalanlah denganku. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, dan berjalanlah denganku. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian yang terkasih di dalam Tuhan. Pada hari ini saya akan membagikan sedikit kebenaran firman Tuhan tentang kehadiran. Di mana arti kehadiran sendiri adalah di mana kita menantikan orang yang spesial dalam kehidupan kita, atau orang yang kita tunggu-tunggu. Itulah yang dinamakan kehadiran. Ambil contoh aja ketika orang tua mempunyai anak yang sudah mungkin kuliah di luar kota. Tentu ketika kehadiran anak itu pulang ke tempat asalnya atau ke keluarganya, tentu membuat sangat senang oleh orang tuanya. Begitupun juga anak ketika menunggu kehadiran orang tuanya yang mungkin sedang bekerja dalam pekerjaannya, terus pulang ke rumah. Inilah yang dinamakan kehadiran, di mana anak ini menjadi penuh sukacita ketika orang tua sudah pulang kerja. Nah, dalam kehidupan kita pun ketika kita menjadi anak Tuhan, kita harus terus menghadirkan Tuhan ada di dalam kehidupan kita. Tentu ketika Tuhan ada di dalam kehidupan kita, itu akan mengubah setiap kehidupan kita, akan menjadi luar biasa dalam kehidupan kita. Nah, pada hari ini kita akan melihat kehadiran Tuhan dalam perjanjian lama dan perjanjian baru. Ketika di dalam perjanjian baru, kehadiran Tuhan adalah hal yang sangat kudus, di mana orang ketika mau bertemu dengan Tuhan harus
memberikan korban bakaran untuk Tuhan karena kehadiran Tuhan melalui korban bakaran itu. Dan ketika Musa membawa bangsa Israel pun keluar dari tanah Mesir, Tuhan menyuruh Musa untuk membangun yang namanya kemah suci atau tabernakel, di mana kemah suci ini adalah arti kehadiran Tuhan di tengah-tengah bangsa Israel. Tuhan pada waktu menyuruh Musa membawa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, ketika sesampainya di padang gurun, Tuhan menyuruh Musa untuk mendirikan kemah suci karena Tuhan menginginkan bangsa Israel beribadah kepada Tuhan, di mana bangsa Israel agar tidak lupa kepada Tuhan, agar mengerti pertolongan Tuhan itu begitu luar biasa. Akhirnya Tuhan memberikan perintah kepada Musa untuk mendirikan kemah suci ini. Nah, di dalam perjanjian baru, ketika kita menghadirkan Tuhan, tidaklah perlu kita harus mengorbankan korban bakaran ataupun hal sebagainya. Kita cukup datang kepada Tuhan melalui saat teduh kita dengan pujian penyembahan. Disitulah Tuhan hadir untuk melawat setiap kita. Nah, di dalam Yohanes 1 ayat 14 saja dikatakan di situ bahwa firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, di mana firman itu adalah Tuhan yang sudah turun ke dunia ini untuk menjadi setiap bagian dalam kehidupan kita, yaitu menjadi manusia dan diam di antara kita. Di dalam terjemahan lainnya di King James Version dikatakan and the word became flesh and did tabernacle among us, di mana di sini dikatakan bahwa tabernakel ada di antara kita, di mana ada di tubuh kita. Di dalam 1 Korintus 6 ayat yang ke-19 saja dikatakan bahwa tubuh kita ini adalah bait roh, yaitu bait Roh Kudus atau bait Allah. Jadi di dalam tubuh kita ini ada yang namanya kemah suci, itu ada yang namanya tabernakel itu. Jadi kita hanya cukup mengundang Tuhan, kehadiran Tuhan melalui puji-pujian kita, penyembahan kita, di mana kita datang kepada Tuhan secara pribadi dengan pribadi. Nah, dari perkataan ini mungkin Bapak Ibu berkata, lebih baik saya mending nggak usah ke gereja karena saya bisa ketemu Tuhan di rumah pun bisa. Tapi jangan seperti itu Bapak Ibu. Di dalam Ibrani 10 ayat 25 aja dikatakan janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita. Nah, di sini pun ketika kita datang beribadah pun kita harus menghadirkan Tuhan di dalam ibadah tersebut, agar kita semua umat jemaat Tuhan mendapat lawatan dari Tuhan dan merasakan kehadiran Tuhan secara nyata dalam kehidupannya. Nah, pada hari ini saya akan membagikan tentang poin-poin di mana dampak ketika kita menghadirkan Tuhan dalam kehidupan kita. Yang pertama Bapak Ibu, dampak kehadiran Tuhan dalam kehidupan kita adalah hidup kita akhirnya dipimpin oleh Tuhan. Seperti contohnya Musa ketika meminta pertolongan kepada Tuhan ketika di padang gurun, bahwa Musa berkata sama Tuhan di dalam Keluaran 33 ayat 14 sampai yang ke-15 dikatakan, lalu ia berfirman, aku sendiri hendak membimbing engkau, yaitu Musa, dan memberikan ketentraman kepadamu. Berkatalah Musa kepada Tuhan, jika engkau sendiri tidak membimbing kami, janganlah suruh kami berangkat dari sini. Nah, dari sinilah Musa meminta pimpinan dari Tuhan untuk melangkah atau berjalan lebih lagi untuk membawa bangsa Israel ke tanah perjanjian. Disinilah Musa menginginkan kehadiran Tuhan ada di dalam kehidupannya dan kemudian meminta pimpinan kepada Tuhan. Dalam kehidupan kita pun Bapak Ibu, kita janganlah seperti orang egois yang cuma memikirkan diri kita sendiri tetapi tidak mau mendengar pimpinan dari Tuhan sendiri. Tentunya itu akan membuat kita akan jatuh bangun. Tapi ketika dalam kehidupan kita meminta pemimpinan Tuhan, kita akan dipimpin Tuhan dari hari ke hari menuju kesempurnaan. Inilah yang dimaksudkan di mana agar hidup kita dipimpin oleh Roh Kudus. Jangan pernah keraskan hati kita, jangan pernah kita merasa egois, kita merasa tidak perlu pimpinan Tuhan dalam kehidupan kita. Itu salah besar. Tapi yang harus kita lakukan adalah ketika kita meminta pimpinan dari Roh Kudus, kita harus setia kepada Tuhan dan melakukan pekerjaan Tuhan dengan baik. Nah, saya ambil contoh yang lain, yaitu di mana bangsa Israel pada waktu di padang gurun, Tuhan memimpin melalui tiang api dan tiang awan. Di mana tiang awan ini diberikan Tuhan ketika pada siang hari. Kita tahu bahwa di padang gurun Bapak Ibu, di siang hari tentu padang gurun itu sangat panas.
hawanya sangat panas, tapi Tuhan hadir di tengah-tengah bangsa Israel dengan memberikan yang namanya tiang awan itu. Dan di malam hari Tuhan memberikan yang namanya tiang api itu. Tiang api sendiri dikatakan bahwa ketika di malam hari, kita tahu padang gurun kalau di siang hari tadi yang saya sudah katakan, siang sangat panas dan malam itu tentu sangatlah yang dingin. Disinilah Tuhan di malam harinya memberikan yang namanya tiang api untuk menghangatkan orang-orang yang ada di padang gurun itu. Nah, di dalam Keluaran 13 ayat 21 sampai 22 dikatakan, Tuhan berjalan di depan mereka pada siang hari dalam tiang awan untuk menuntun mereka di jalan, dan pada waktu malam dalam tiang api untuk menerangi mereka, sehingga mereka dapat berjalan siang dan malam. Dengan tidak beralih, tiang awan itu tetap pada siang hari dan tiang api pada waktu malam di depan bangsa itu. Nah, bangsa Israel di sini dikatakan bahwa ketika tiang api dan tiang awan itu tidak beranjak dari tempatnya, maka bangsa Israel tidak bisa berjalan. Tapi kalau tiang api dan tiang awan ini berjalan di depan mereka, bangsa Israel ini baru berjalan dan melangkah demi langkah. Dan disinilah dimana ketika bangsa Israel meminta pimpinan Tuhan, Tuhan memberikanlah langkah-langkah itu. Begitupun dalam kehidupan kita, ketika kita menghadirkan Tuhan dalam kehidupan kita, kita mau yang namanya dipimpin oleh Tuhan. Nah, ketika kita sudah menghadirkan Tuhan dalam kehidupan kita, maka Tuhan akan memimpin kehidupan kita menjadi orang kudus, tidak menuruti daging, selalu bersyukur dan memiliki rasa haus dan lapar akan Tuhan. Tetapi orang yang tidak mau dipimpin oleh Tuhan, mereka hanya memikirkan dirinya sendiri, tidak setia kepada Tuhan, selalu yang namanya melakukan dosa. Mereka hanya mengejar keinginannya sendiri. Nah, janganlah kita seperti itu tuh Bapak Ibu, di mana kita mau yang namanya terus menghadirkan Tuhan dan kita mau dipimpin oleh Tuhan. Kehadiran Tuhan akan membawa hidup kita untuk dipimpin olehnya. Jadi bukalah hatimu agar hidupmu dipimpin oleh Tuhan atas kehadirannya. Tapi ketika kita tidak mau buka hati kita, kita mengeraskan hati kita, berarti kita tidak mau dipimpin oleh Tuhan. Disitulah kehadiran Tuhan tidak ada dalam kehidupan kita. Nah, dampak apa yang terjadi ketika kita menghadirkan Tuhan dalam kehidupan kita? Yang kedua yaitu membawa kemenangan. Membawa kemenangan ini saya ambil contoh yaitu ketika Yosua disuruh membawa bangsa Israel untuk menyeberangi sungai Yordan. Disinilah Yosua membawa yang namanya tabut perjanjian itu. Tabut perjanjian di sini adalah arti dari kehadiran Tuhan. Nah, ketika bangsa Israel menyeberangi sungai Yordan seperti yang dilakukan Musa ketika menyeberangi sungai Taberau, disinilah sungai Yordan itu terbelah menjadi dua dan bangsa Israel mampu menyeberangi sungai itu. Dan yang terutama Bapak Ibu, tabut perjanjian ini berjalan di depan orang-orang Israel. Dan ketika sesudah menyeberang sampai di tepi sungai Yordan di lain tempat, Tuhan menyuruh untuk Yosua untuk menduduki kota yang bernama kota Yeriko. Di sini Tuhan hanya memerintah kamu cukup berjalan sebanyak 7 hari dan 1 hari 6 hari dilakukan 1 kali putaran, dan di hari ke-6 Yosua harus memutari kota Yeriko itu sebanyak 7 kali. Nah, di sini hal yang luar biasanya adalah bangsa Israel harus memutari tembok Yeriko itu, di depannya harus ada yang namanya tabut perjanjian ini. Nah, tabut perjanjian ini yang sudah saya bilang bahwa tabut perjanjian ini adalah kehadiran Tuhan, di mana Tuhan memimpin bangsa Israel untuk mengitari tembok Yeriko. Dan alhasil di hari yang ke-7 tembok Yeriko pun runtuh seketika. Nah, disinilah dimana kuasa Tuhan membawa kemenangan, dimana kehadiran Tuhan membawa kemenangan untuk Yosua dan bangsa Israel. Dan alhasil kota Yeriko akhirnya ditempati oleh bangsa Israel. Contoh yang kedua adalah Daud membawa tabut perjanjian, dimana tabut perjanjian pada waktu Daud memerintah sebagai raja, tabut ini tidak ada di tengah-tengah bangsa Israel. Dan ketika tabut ini tidak ada di tengah bangsa Israel mengalami kekalahan demi kekalahan. Dan pada waktu itu tabut itu kenapa tidak ada di bangsa Israel? Karena pada waktu itu tabut perjanjian ini diambil atau dirampas oleh orang-orang Filistin. Tetapi cukup cuma hanya selama 7 bulan.
Dan pada waktu sudah 7 bulan ini lewat, tabut itu diberikan lagi oleh orang-orang Israel. Tetapi yang disayangkan adalah tabut ini tidak dibawa ke tengah-tengah bangsa Israel, tetapi hanya diletakkan di pinggir bangsa Israel. Nah, disinilah Daud memutuskan untuk membawa pasukannya untuk membawa tabut ini ke tengah-tengah bangsa Israel. Ketika tabut ini sudah diambil oleh Daud, dalam perjalanannya Daud penuh sukacita dan Daud bersyukur dengan luar biasanya kepada Tuhan, dan Daud bahkan menari-nari untuk Tuhan. Bahkan semua orang yang ada di sekitar situ pun menganggap bahwa Daud ini adalah orang gila karena dia menari-nari sambil setengah telanjang. Nah, disinilah ketika tabut itu dikembalikan ke Yerusalem, akhirnya bangsa Israel mengalami pemulihan yang luar biasa, di mana kemenangan demi kemenangan Daud raih dan Israel raih, dan akhirnya bangsa Israel menjadi penuh kemenangan demi kemenangan. Disinilah di mana gambaran tabut perjanjian ini adalah kehadiran Tuhan dari zaman ke zaman, di mana dari zamannya Yosua dan akhirnya diambil oleh Daud. Dan ketika tabut ini sudah ada di tengah bangsa Israel, akhirnya Daud terus diberkati oleh Tuhan. Nah, dari contoh inilah kita harus mengambil bahwa kita perlu mengundang Tuhan dalam kehidupan kita, mengundang kehadiran Tuhan dalam kehidupan kita, agar kemenangan demi kemenangan apapun yang kita capai saat ini pun terus mendapat kemenangan itu. Dan contoh yang ketiga adalah pada zaman Yosafat. Pada zaman Yosafat pada waktu itu mendapatkan kabar di mana Yosafat mau diserbu oleh pasukan dengan sangat banyak, yaitu sampai berlaskar-laskar, karena Yosafat akan dikepung oleh bangsa Moab dan bangsa Amon. Disinilah Yosafat yang dilakukan Yosafat adalah berdoa dan berpuasa kepada Tuhan. Nah, ketika Yosafat berdoa dan berpuasa kepada Tuhan, Yosafat mendapatkan seorang nabi utusan dari Tuhan yang mengatakan bahwa Yosafat akan menang, dan cukup Yosafat berdiam diri kepada bangsa-bangsanya. Dan dikatakan di 2 Tawarikh 20 ayat yang ke-17, yaitu dalam peperangan ini tidak usah kamu bertempur. Hei Yehuda dan Yerusalem, tinggallah berdiri di tempatmu dan lihatlah bagaimana Tuhan memberikan kemenangan kepadamu. Janganlah kamu takut dan terkejut. Majulah besok menghadapi mereka, Tuhan akan menyertai kamu. Nah, disinilah ketika Yosafat melakukannya dengan doa dan berpuasa, Yosafat tidak perlu campur tangan dalam berperang, tetapi Tuhanlah yang memberikan kemenangan itu untuk Yosafat, dan akhirnya Yosafat mampu mengalahkan Bani Moab dan Bani Amon. Disinilah kemenangan itu terjadi untuk Yosafat. Begitupun dalam kehidupan kita, Bapak Ibu. Kita tentu yang namanya hidup dalam manusia ini, tentu yang namanya dosa itu pasti ada. Tapi ketika kita datang kepada Tuhan, kita menghadirkan Tuhan dalam kehidupan kita, tentu kita mampu diberikan kemenangan untuk mengalahkan setiap dosa yang mengikat kehidupan kita. Disinilah saya mengajak Bapak Ibu semuanya untuk terus menghadirkan Tuhan dalam kehidupan kita, agar kehidupan kita terus dipimpin Tuhan dan diberikan kemenangan demi kemenangan. Dan dampak yang ketiga, yaitu dampak yang terakhir, adalah Tuhan memberikan yang namanya damai sejahtera. Ketika Daud tadi sudah membawa tabut perjanjian pulang dari pinggir Israel dan menuju tengah-tengah bangsa Israel, disinilah Daud mendapatkan damai sejahtera itu, di mana Daud memberikan tari-tariannya untuk Tuhan, memberikan sukacitanya untuk Tuhan. Disinilah pun ketika kita menghadirkan Tuhan dalam kehidupan kita, kita akan diberikan yang namanya damai sejahtera. Di dalam Yohanes 16 ayat 33 dikatakan, semuanya itu kukatakan kepadamu supaya kamu beroleh damai sejahtera di dalam aku. Dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu, aku telah mengalahkan dunia. Nah, disinilah Tuhan mau menginginkan kehadiran Tuhan dalam kehidupan kita. Kita diberikan yang namanya damai sejahtera. Dalam masalah apapun, dalam kondisi apapun, ketika kita menghadirkan Tuhan dalam kehidupan kita, Tuhan akan memberikan yang namanya damai sejahtera itu. Ayat terakhir di dalam Kejadian 28 ayat 15 ayat yang ke-16 dikatakan, sesungguhnya aku menyertai engkau dan aku akan melindungi engkau kemanapun engkau pergi, dan aku akan membawa engkau kembali ke negeri ini, sebab aku tidak akan meninggalkan engkau, melainkan tetap melakukan apa yang kujanjikan kepadamu. Ketika Yakub bangun dari tidurnya, berkatalah ia, sesungguhnya Tuhan ada di tempat ini dan aku tidak mengetahuinya.
Dari ayat ini pun kita mengambil bahwa dimanapun kita berada, Tuhan ada di situ. Ingatlah Bapak Ibu, ketika kita dalam masalah, kita terus menghadirkan Tuhan. Jangan ketika kita hanya menghadapi masalah, tetapi kita pun ketika menghadapi sukacita pun kita tetap menghadirkan Tuhan, karena disitulah Tuhan akan memberikan sukacitanya dan sejahteranya untuk setiap kita, dan Tuhan selalu akan memimpin kehidupan kita dan memberikan kemenangan demi kemenangan. Tuhan Yesus memberkati.